wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu uswatun hasanatun lil muhtadin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ar-rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat sidang salat Id yang berbahagia, sejak kemarin petang, sejak munculnya bulan di tanggal 10 Zulhijjah sampai nanti terbenamnya matahari di tanggal 13 Zulhijjah, seluruh umat Islam di seluruh penjuru di dunia, di seluruh pelosok-pelosok negeri, di desa-desa dan di kota-kota, seluruhnya mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil, mengagungkan asma Allah sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman, Islam dan juga hidayahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Di pagi ini, di hari raya Idul Adha ini, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Idul Adha dan juga menyembelih hewan kurban. Adapun hukum daripada salat Idul Adha dan juga menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha ini adalah sunnah muakkad. Namun Imam Hanafi menghukumkan untuk menyembelih hewan kurban adalah wajib bagi yang mampu. Perintah menyembelih hewan kurban ini bermula dari syariat yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih daripada putra beliau Ismail alaihissalam, guna untuk menguji daripada iman dan takwa Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah ini Nabi Ibrahim alaihissalam terima melalui mimpi selama 3 hari berturut-turut di tanggal 8, 9 dan 10 Zulhijjah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pun menceritakan tentang mimpinya tersebut kepada anaknya Ismail alaihissalam, sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni athba'uka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Yang artinya, dan tatkala Ismail alaihissalam sampai pada usia mampu berusaha bersama-sama Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pun berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bertemu denganmu dan aku menyembelihmu, wahai anakku, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Maka Ismail alaihissalam pun berkata, wahai bapakku, laksanakanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Niscaya insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bersabar. Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. Dan perintah yang kelihatannya tidak berperi kemanusiaan ini pun dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan juga Ismail alaihissalam dengan penuh keimanan, ketakwaan dan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan keimanan, ketakwaan serta ketawakalan inilah sehingga Allah
terakhir daripada penyembelihan daripada Ismail alaihissalam. Di detik-detik di saat mata pisau daripada Ibrahim alaihissalam menempel di leher daripada Ismail alaihissalam, di saat itu juga Allah memberikan solusi terbaik. Allah memberikan daripada jalan keluar terbaik bagi Ibrahim, bagi Siti Hajar dan juga Ismail alaihissalam, di mana di detik-detik terakhir penyembelihan tersebut Allah memerintahkan malaikat untuk mengganti daripada posisi Ismail alaihissalam dengan seekor gibas atau domba, sehingga yang disembelih pada saat itu bukanlah Ismail alaihissalam tetapi seekor gibas atau domba, sehingga Nabi Ismail alaihissalam pun dapat berkumpul kembali, berbahagia kembali bersama ayah dan ibunya, yaitu Nabi Ibrahim dan juga Siti Hajar. Dari kisah yang mulia ini dapat kita ambil pelajaran, dapat kita petik hikmahnya. Yang pertama, bahwa tidak ada satu manusia pun yang beriman di muka bumi ini, yang beriman di alam semesta ini, yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia seorang nabi atau bukan, walaupun dia seorang ayah ataupun seorang anak, walaupun dia seorang laki-laki ataupun perempuan, walaupun dia seorang yang tua ataupun yang muda, tetap kalau dia beriman kepada Allah, maka Allah akan menguji dia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 2, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah kalian mengira mudah saja kalian mengatakan diri kalian beriman sedangkan kalian belum diuji? Inilah ketegasan daripada Allah kepada orang-orang yang beriman, bahwa kita semua yang beriman pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah hikmah yang pertama yang kita ambil daripada peristiwa agung ini. Ada hikmah yang kedua, yaitu semakin tinggi iman seseorang, maka semakin besar ujian yang Allah akan berikan kepadanya. Allah menilai iman Nabi Ibrahim alaihissalam sangatlah tinggi, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ujian yang secara akal manusia, secara logika manusia mustahil untuk dilaksanakan. Bagaimana tidak, Allah menguji Nabi Ibrahim dengan memerintahkan untuk menyembelih putra kesayangannya, menyembelih anak kebanggaannya, yaitu Ismail alaihissalam, anak yang bertahun-tahun Nabi Ibrahim minta kepada Allah melalui doa-doanya, anak yang bertahun-tahun Nabi Ibrahim alaihissalam tunggu-tunggu kehadirannya di tengah-tengah keluarga mereka. Tiba-tiba Allah memerintahkan untuk menyembelih putra kesayangannya tersebut, untuk menyembelih anak kesayangannya tersebut dengan tangannya sendiri. Demikian berat ujian daripada Nabi Ibrahim saat itu. Namun yang jadi pertanyaannya adalah, apa yang tersirat yang ingin Allah ajarkan kepada Nabi Ibrahim saat itu? Apa yang tersirat yang ingin Allah ajarkan kepada kita saat ini? Yaitu, siapa yang lebih Nabi Ibrahim cintai? Apakah anaknya atau Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sanggupkah Nabi Ibrahim menyembelih putra kesayangannya hanya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lagi-lagi Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan juga Ismail alaihissalam membuktikan keimanannya, membuktikan ketakwaannya, membuktikan kecintaannya kepada Allah dengan mau menyembelih putra kesayangannya Ismail alaihissalam. Di sini Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita bahwa kecintaan kita kepada Allah haruslah di atas kecintaan kita kepada apapun, di atas kecintaan kita kepada anak, di atas kecintaan kita kepada istri, di atas kecintaan kita kepada suami, di atas kecintaan kita kepada harta dan seluruh makhluk Allah yang ada di alam semesta ini. Ini adalah iman, ini adalah ketakwaan, ini adalah akidah yang harus ditanamkan di dalam diri kita dan juga di dalam diri anak-anak kita. Yang jadi pertanyaannya saat ini adalah, mampukah kita menjadi Ibrahim, menjadi Siti Hajar, menjadi Ismail di era saat ini, yang mampu mendahulukan Allah ketimbang mendahulukan apapun, yang mampu taat kepada Allah ketimbang taat kepada apapun, yang mampu mencintai Allah di atas kecintaan kita kepada apapun, yang menjadi makhluk Allah yang beriman, bertakwa dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari ini, di hari raya Idul Adha ini, Allah lagi menunggu keimanan dan ketakwaan kita. Allah lagi menunggu bukti ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan perintah yang dulu Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim beribu-ribu tahun yang lalu. Di hari ini
daripada hewan kurban, bukan anak kita. Maka seyogianya lah kalaulah Nabi Ibrahim dulu mampu berkurban, membuktikan kecintaannya, membuktikan ketakwaannya kepada Allah untuk menyembelih anaknya, maka seyogianya lah di hari ini kita mampu menyembelih daripada Ismail kita, menyembelih hawa nafsu kita, menyembelih daripada pangkat-pangkat jabatan kita, menyembelih kesombongan kita, dan mengorbankan harta untuk berkurban di hari ini. Korbankan harta kita, belikan daripada hewan kurban, kemudian kita sembelih dan dagingnya kita bagikan, kita sedekahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Jangan lagi kita katakan bahwa ibadah kurban ini hanyalah ibadah sunnah dan tidak ada keutamaan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi kita katakan bahwa ibadah menyembelih hewan kurban ini adalah seremonial belaka di hari raya Idul Adha ini. Bagi kita yang berpikiran seperti itu, bagi kita yang berkeyakinan seperti itu, maka simaklah kajian kita hari ini tentang keutamaan dan pahala bagi orang-orang yang mau berkurban di hari raya Idul Adha, serta ancaman bagi orang-orang yang mampu berkurban tetapi dia tidak mau berkurban dari Allah dan Rasulnya. Yang pertama, keutamaan dan pahala daripada orang yang berkurban di hari raya Idul Adha, yaitu bahwa ibadah kurban ini adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah di hari raya Idul Adha ini. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu amalan yang paling dicintai oleh Allah di hari raya Idul Adha ini kecuali ibadah menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang kedua, bahwa keutamaan dan pahala daripada menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha ini adalah sebagai bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran Al-Hajj yaitu ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidaklah sampai kepada Allah daging dan darah daripada hewan kurban itu kecuali ketakwaan kita lah yang sampai kepada Allah. Jadi manfaat yang kedua daripada menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha ini adalah pembuktian ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, bagi orang-orang yang berkurban di hari ini, berbahagialah bahwa Allah akan memberikan pahala yang berlimpah dari mulai kita pembelian hewan kurban sampai nanti proses penyembelihannya. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dia pun berkata, barang siapa yang keluar rumahnya dengan niat untuk membeli hewan kurban, maka setiap langkah yang dibuatnya, setiap langkah yang dilaksanakannya, satu langkahnya Allah akan memberikan 10 kebaikan, menghapus 10 keburukan, dan diangkat 10 derajat untuk orang yang berkurban. Dan di saat orang yang berkurban tersebut menawar daripada hewan kurban tersebut, maka seluruh ucapan yang keluar dari mulutnya di saat orang menawar membeli hewan kurban tersebut dijadikan tasbih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan pahala yang ketiga, di saat orang-orang tersebut atau orang yang berkurban tersebut ingin menyembelih daripada hewan kurban, kemudian dibaringkanlah hewan tersebut di atas tanah, maka di saat itu juga seluruh makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi seluruhnya berdoa memohonkan ampun kepada Allah untuk orang yang berkurban tersebut. Dan di saat hewan kurban tersebut disembelih, maka meneteslah darah. Maka dari setiap tetes darah tersebut Allah menciptakan 10 malaikat yang berdoa untuk orang yang berkurban, memohonkan ampunan sampai hari kiamat. Demikian besarnya pahala daripada orang-orang yang berkurban di hari raya Idul Adha ini. Bukan itu saja, Allah pun menyediakan daripada pahala orang yang berkurban di hari raya Idul Adha ini dari setiap bulu yang tumbuh di tubuh daripada hewan kurban ini. Sebagaimana Muhammad bin Nabi, dia pun berkata bahwa Nabi Daud alaihissalam dia pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sebesar apakah pahala kurban bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkurban di hari raya Idul Adha ya Allah? Maka Allah pun berfirman, sesungguhnya dari setiap bulu yang tumbuh di tubuh hewan kurban tersebut, satu bulunya akan aku berikan 10 kebaikan, akan aku hapus 10 keburukan, akan aku angkat 10 derajat untuk orang yang berkurban tersebut. Dari setiap rambut yang ada di tubuh daripada hewan kurban tersebut, akan aku jadikan bangunan-bangunan istana di surga untuknya, akan aku jadikan bidadari yang cantik untuknya, akan aku jadikan kendaraan yang bersayap yang
Hewan yang dikurbankan dijanjikan oleh Allah akan mendatangi kita yang berkurban dengan memberikan kesaksian dengan tanduknya, dengan bulunya, dengan kukunya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda bahwa hewan yang kita kurbankan itu kelak di yaumil akhir nanti dia akan mendatangi kita dengan memberikan kesaksian dengan tanduknya, dengan bulunya, dengan kukunya yang akan menyelamatkan orang yang berkurban di hari raya Aidil Adha di yaumil akhir nanti. Dan yang kelima, keutamaan daripada orang yang berkurban di hari raya Aidil Adha, bahwa ibadah kurban yang kita laksanakan hari ini akan menyelamatkan kehidupan kita di dunia bahkan di akhirat, menyelamatkan, menjaga kita dari keburukan dunia dan akhirat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "La yanalul ala innal udhiyata minal a'mali munjiyat tunji sahibaha min syarrid dunya wa syarril akhirah." Sesungguhnya ibadah kurban ini adalah salah satu ibadah yang menyelamatkan orang yang berkurban tersebut dari keburukan dunia dan juga keburukan akhirat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Demikianlah daripada keutamaan dan juga pahala yang berlimpah daripada orang yang berkurban di hari raya Aidil Adha ini. Dikarenakan kelimpahan daripada keutamaan, berlimpahnya pahala daripada ibadah kurban inilah, makanya dulu orang tua kita terdahulu, nenek-nenek mama kita terdahulu, dalam keadaan ekonomi yang berkekurangan, dalam keadaan ekonomi yang terbatas, sanggup untuk menabung bertahun-tahun, untuk menabung bahkan berpuluh-puluh tahun, hanya untuk berkurban minimal satu kali seumur hidupnya. Coba kita lihat diri kita sekarang ini. Banyak di antara kita yang tidak perlu menabung bertahun-tahun, yang tidak perlu menabung berpuluh-puluh tahun. Terkadang penghasilan kita satu bulan saja sudah mampu untuk membeli hewan kurban untuk kita sembelih di hari raya Aidil Adha ini. Tapi sayangnya hati kita tertutup, harta kita banyak, harta kita mampu untuk membeli daripada hewan kurban, tetapi kita masih juga tidak mau berkurban di hari raya Aidil Adha ini. Simaklah daripada ancaman Allah dan Rasulnya bagi orang-orang yang tidak mau berkurban padahal dia mampu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu sa'ah falam yudahhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki kemampuan untuk berkurban tetapi dia tidak mau berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat salat kami. Begitu hinanya kita di hadapan Allah bagi orang-orang yang mampu berkurban tetapi dia tidak mau berkurban di hari raya Aidil Adha ini. Diharamkan bagi kita untuk mendekati masjid-masjid Allah, untuk mendekati tempat sholatnya umat muslim. Nauzubillah summa nauzubillah. Dan yang lebih dahsyat lagi ancaman Allah dan Rasulnya, "Man kana lahu sa'ah falam yudahhi falyakun insya'a yahudiyan atau insya'a nasraniyan." Barang siapa yang memiliki kemampuan untuk berkurban, kemudian dia tidak mau berkurban, maka matilah saja dia. Kalau tidak dalam keadaan Yahudi, maka matilah dia dalam keadaan Nasrani. Dua kematian ini tidak ada yang baik untuk kita, karena menempatkan kita di dalam neraka-Nya Allah, karena kita mati dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan Yahudi ataupun dalam keadaan Nasrani. Ancaman inilah, pahala dan juga keutamaan inilah yang menyebabkan Imam Hanafi menghukumkan wajib berkurban bagi orang yang memiliki kemampuan. Namun Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali menghukumkan menyembelih hewan kurban di hari raya Aidil Adha adalah sunnah muakkadah. Demikianlah khutbah saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan dapat membuka hati kita yang hari ini memiliki kemampuan untuk berkurban. Marilah kita berkurban. Jangan sampai kita mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, ancaman untuk mati kita su'ul khatimah. Masih ada kesempatan di 3 hari ke depan, tanggal 13 Zulhijjah. Kalau memang di hari ini kita masih tertutup untuk berkurban, tetapi di hari ini kita memiliki uang, memiliki harta untuk membeli daripada hewan kurban, masih ada 3 hari untuk kita melaksanakan penyembelihan kurban. Sebelum saya tutup daripada khutbah ini, kita doakan daripada saudara-saudara kita yang hari ini melaksanakan penyembelihan hewan kurban, yang beliau berkurban pada hari ini, semoga kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala yang berlimpah dan dijauhkan daripada segala ancaman, bala, mara bahaya dan musibah. Dan kepada kita yang hari ini belum diberikan kesempatan oleh Allah di tahun ini untuk berkurban, kita berdoa semoga di tahun-tahun yang akan datang disegerakan
tahun ini berhaji di kota Mekah dan juga Madinah. Ada saudara-saudara kita walaupun Indonesia saat ini belum bisa untuk haji, tapi alhamdulillah saudara-saudara kita masih ada yang berhaji di sana. Kita doakan semoga mereka semua mendapat haji yang mabrur dan mabrurah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan di tahun depan Indonesia dapat kembali melaksanakan haji di tanah suci Mekah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan yanala Allaha luhuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Shadaqallahul 'azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzil Islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'a ad-din. Allahumma izzil Islam wal muslimin fi Palestin wa fi Palestin wa fi Palestin wa fi Iraq wa fi Syria wa fi Yaman wa fi Uyghur wa fi Indonesia khususan wa fi Indonesia ya Allah. Allahumma izzil Islam wal muslimin fi Indonesia. Allahumma izzil Islam wal muslimin fi Indonesia. Allahumma izzil Islam wal muslimin fi Indonesia. Allahumma ij'al Indonesia aminatan mutma'innah wa jami'i biladil muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina